Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zakia dengan NPM 132800011129. Di sini saya akan menjelaskan SOP perawatan luka laparotomi untuk memenuhi tugas praklinik Bapak Susaldi SST MBiomed dengan prodi profesi keperawatan. Sebelumnya, laparotomi adalah insisi melalui dinding perut atau abdomen yang dilakukan penyayatan operasi melalui dinding abdominal, midline, atau plank untuk melakukan visualisasi organ di dalam abdominal. Laparotomi dilakukan di situs lineas alaba atau medianus, paramedianus, dan plank. Selanjutnya yaitu prosedur bedah laparotomi umumnya didukung dengan perawatan postoperatif. Pengecekan tersebut diantara lain efek anestesi dan meyakinkan bahwa persembuhan luka berjalan dengan baik. Perawatan seperti pemberian antibiotik, terapi cairan, perawatan luka balutan, antiinflamasi akan membantu penyembuhan setelah operasi. Laparotomi akan berhasil jika didukung dengan persiapan, prosedur, dan postoperatif yang tepat. Adapun indikasi dari luka laparotomi yaitu tindakan laparotomi biasa dipertimbangkan atas indikasi apendisitis, hernia, kista ovarium, kanker servis, kanker ovarium, kanker tuba falopi, kanker uterus, kanker hati, kanker lambung, kanker kolon, kanker kandung kemih, kehamilan ektopik, mioma uteri, periodontitis, dan pankreas. Adapun selanjutnya yaitu persiapan instrumen untuk luka laparotomi, yaitu yang pertama ada 7 handle with 15 blade digunakan untuk cut deep delicate tissue, 3 handle with 10 blade digunakan untuk superficial tissue, 4 handle with 20 blade digunakan untuk memotong kulit. Selanjutnya yaitu skisor atau gunting. Yang pertama yaitu ada straight myoskisor, disebut juga sutur skisor. Yang kedua ada surveyed myoskisor, digunakan untuk menggunting jaringan berat seperti fascia, otot, uterus, dan bris. Yang ketiga Metzenbaum skisor, digunakan untuk medilatasi jaringan. Selanjutnya yaitu clamping and occluding instrument. Hemostat digunakan untuk menjepit pembuluh darah atau jahitan. Rahangnya bisa lurus atau melengkung. Nama lainnya yaitu snap. Selanjutnya yaitu clamp. Gambarnya seperti yang di samping, digunakan untuk menjepit pembuluh darah kecil. Rahangnya bisa lurus atau melengkung. Selanjutnya ada clamp Kelly, digunakan untuk menjepit pembuluh yang lebih besar dan jaringan. Tersedia dalam ukuran pendek dan panjang. Nama lainnya recoster pin. Yang ketiga yaitu selanjutnya clamp burliser. Burliser digunakan untuk menjepit pembuluh darah yang dalam. Burliser memiliki 2 cincin jari tertutup. Burliser dengan cincin jari terbuka disebut hemostat amandel. Selanjutnya right angle digunakan untuk menjepit yang sulit dijangkau dan menempatkan jahitan di belakang atau di sekitarnya. Selanjutnya ada grasping and holding instrument, digunakan untuk mengambil atau memegang jaringan, tersedia dalam ukuran pendek dan panjang. Selanjutnya itu ada babcow seperti gambarnya. Yang di samping ini digunakan untuk memegang jaringan halus seperti usus, tabung ovarium, dan tuba. Tersedia dalam ukuran pendek dan panjang. Selanjutnya ada coacher, digunakan untuk memegang jaringan berat, juga dapat digunakan sebagai penjepit. Rahang bisa lurus atau melengkung. Selanjutnya itu ada sponge forceps dan backhouse towel slip. Dan ini ada pick up, stump forceps, and tissue forceps. Selanjutnya ada retracting and exposing instrument, digunakan untuk menarik kembali sayatan dalam perut dan dada. Gambarnya seperti yang di samping ini. Selanjutnya dari Carson, digunakan untuk menarik sayatan dalam perut atau dada. Dan gauntlet serta Weyerhaeuser retractor. Alat penjahitan yaitu yang pertama ada plain good, menyerap dalam 5-10 hari. Kegunaan jahitan subcool knot amandel. Yang kedua ada chromic, menyerap dalam 14-21 hari. Kegunaan untuk peritoneum dan organ internal. Dan ini ada gambar alat penjahitan dan aster bubble.
Adapun teknik laparotomi, yaitu yang pertama insisi. Bila insisi kulit dikerjakan melalui garis Langers atau garis transversal sejajar pada tubuh manusia, maka jaringan parut yang terbentuk adalah minimal. Yang kedua, jenis insisi. Insisi pada garis tengah abdomen. Yang kedua, insisi pada garis transversal abdomen bagian bawah. Yang ketiga, ada insisi gridiron. Insisi garis tengah, paparan bidang pembedahan yang baik dapat diperluas ke cephalat, penyembuhan dan kosmetik tidak sebaik insisi transversal, dipilih pada kasus gawat darurat. Jadi, insisi garis tengah digunakan jika pada kasus-kasus gawat darurat. Dan ini ada gambar dari midline incision atau insisi garis tengah. Selanjutnya ini ada midline incision, masih insisi garis tengah, yaitu pemotongan pada linea alba dengan scalpel pada insisi garis tengah. Insisi diperdalam sehingga memotong lemak subkutis anterior dan posterior. 3. Membuka peritoneum dengan scalpel secara hati-hati dan terlihat usus kecil yang menonjol di balik insisi peritoneum. Insisi peritoneum diperluas ke cephalat dengan gunting mayo ke arah umbilicus. Ini ada insisi transversal seperti gambarnya, sering digunakan pada pembedahan obstetri dan ginekologi. Kedua, ada perawatan pasca pembedahan, tindakan keperawatan pas operasi. Yang pertama, pastinya memonitor kesadaran, tanda-tanda vital, intake dan output. Kedua, ada observasi dan catat sifat darah drain atau warna, jumlah drainase. Yang ketiga, dalam mengatur dan menggerakkan posisi pasien harus hati-hati, jangan sampai drain tercabut. Keempat, ada perawatan luka operasi secara steril. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang SOP perawatan luka laparotomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.